Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum di Hadas Sobah 6. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah materi PBA di madrasah dan sekolah akan mempresentasikan tentang materi istimak dalam PBA, khususnya pada materi di madrasah sanawiyah. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama apa sih rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya yang pertama adalah apa sih pengertian dan tujuan dari pembelajaran istimak di madrasah dan sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana materi istimak dalam pembelajaran dasar, khususnya pada jenjang madrasah sanawiyah. Nah, tapi video kali ini hanya akan menampilkan hanya mempresentasikan apa sih pengertian dan tujuan dari pembelajaran istimak di madrasah dan sekolah. Nah, untuk rumusan yang kedua akan disampaikan oleh Mas Muhammad Ihsan Himawan. Oke. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih pengertian istimak itu. Nah, pengertian istimak secara istilah, secara bahasa, istimak berasal dari kata kerja samia yasma'u sam'an, yang artinya yaitu mendengar dan menyimak. Nah, istimak merupakan proses menerima sekumpulan fitur bunyi yang terkandung dalam kosakata atau kalimat yang memiliki makna terkait dengan kata sebelumnya di dalam topik tertentu. Nah, menurut Majid Abdul Majid Said Ahmad Mansur mendefinisikan istimak yaitu proses mendengarkan dengan serius kode-kode bahasa yang diucapkan, kemudian ditafsirkan kembali oleh si pendengar. Nah, istimak sendiri merupakan kemampuan yang memungkinkan seorang pemakai bahasa untuk memahami bahasa yang digunakan secara lisan. Nah, istimak ini bersifat versatif, yang artinya seseorang dapat dikatakan mahir berbahasa Arab, mahir jika mampu memahami skala ucapan orang lain baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, keterampilan istimak salah satu unsur yang terlebih dahulu dipelajari. Kenapa? Karena secara alamiah manusia pertama kali memahami bahasa lewat pendengarannya. Nah, kemudian untuk mempelajari bahasa asing pastinya kita harus mahir dalam istimak atau menyimak. Nah, sedangkan untuk keterampilan menulis, kemampuan memahami yang berkembang pada tahap selanjutnya, itu harus kita menulis setelah kita mahir menyimak atau mahir dalam kemampuan istimak. Nah, kemudian apa sih tujuan dari pembelajaran istimak? Nah, tujuan utama keterampilan istimak adalah agar pelajar mampu memahami isi pembicaraan, menangkapnya secara kritis dan menyimpulkan pokok-pokoknya. Nah, tujuan khususnya yaitu yang pertama mampu menyimak perhatian dan fokus pada materi yang didengar, kemudian mampu mengikuti apa yang didengar dan menguasainya sesuai dengan tujuan menyimak, kemudian mampu memahami apa yang didengar dari ucapan penutur dengan cepat dan tepat. Nah, ini pasti harus paham, khususnya pada bahasa Arab. Yang keempat, menanamkan kebiasaan mendengar sesuai dengan nilai sosial dan pendidikan yang sangat penting. Kemudian menanamkan seni keindahan pada saat menyimak. Kemudian mampu mengetahui kosakata sesuai dengan bentuk perkataan yang didengar. Nah, kemudian mampu mengetahui makna kosakata sesuai dengan bentuk perkataan yang didengar. Nah, kemudian yang terakhir, mampu menetapkan kebijaksanaan atas perkataan yang didengar dan menetapkan keputusan yang sesuai. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam pembelajaran istimak. Nah, macam-macam pembelajaran istimak ada empat macam. Yang pertama, menyimak secara terfokus. Nah, menyimak secara terfokus ini menyimak dengan penuh kesengajaan yang dilakukan oleh seorang guru dalam kehidupannya
kehidupannya, kemudian dalam belajar dan bermasyarakat. Contohnya itu seperti pidato, seperti metode menyimak khutbah, atau metode yang diajarkan di kelas, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menyimak tidak terfokus. Nah, menyimak tidak terfokus ini menyimak sesuatu yang ada di sekitar kita. Misalnya menyimak radio atau televisi atau video YouTube bersama beberapa teman. Nah, ini menyimak cara tidak fokus. Menyimak cara yang ketiga yaitu menyimak cara bergantian. Nah, menyimak cara bergantian itu kelompok yang sedang diskusi, kemudian diberikan tema tertentu. Nah, salah satu berbicara, kemudian yang lainnya itu mendengarkan. Nah, dengan metode dengan menyimak cara bergantian ini, siswa akan terfokus pada materi yang sedang disampaikan oleh sang penutur. Kemudian yang keempat yaitu menyimak dengan menganalisis. Nah, menyimak dengan menganalisis ini menganalisis apa yang telah didengar oleh si penutur. Misalnya si penutur menjelaskan tentang al-asma al-mudzakarah al-mudzakar, al-asma anwaul asma al-mudzakar. Nah, maka ini harus menyimak dengan menganalisis. Dengan menganalisis itu seperti al-asma itu apa, kemudian al-mudzakarah itu apa, kemudian kesimpulannya apa. Nah, itu menyimak dengan menganalisis, atau bisa juga dengan menyimak bacaan teks pendek. Kemudian kita disuruh untuk menyimpulkan sih inti dari teks bacaan tersebut. Nah, itu menyimak dengan menganalisis. Oke. Untuk selanjutnya yaitu subbab yang kedua. Rumus alasan yang kedua yaitu materi istimak dalam pembelajaran bahasa di MTS akan dilanjutkan oleh Mas Ihsan pada link YouTube yang sudah di-share di WA. Oke. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.